Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudahan kalian sehat selalu dan tidak ada kurang satu apapun. Kali ini kita akan kembali membahas cerita kisah nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam cerita kali ini, aku akan mengajak kalian membahas kejadian mengerikan yang menimpa seorang laki-laki di mana laki-laki tersebut dihabisi secara brutal dan jasadnya dibuang di tengah hutan. Peristiwa sadis itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak terima karena pacarnya digenjot sampai becek-becek oleh korban. Bagaimana kronologi dan apa yang melatar belakangi hingga kasus ini bisa terjadi? Mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dengan subscribe dan bagikan video ini ke kerabat dekat kalian, supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian panjang umur dan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Kisah ini kami buat berdasarkan berita kisah nyata yang sudah diberitakan terlebih dahulu oleh media publik dan kami buat menjadi sebuah alur cerita. Jadi, begini ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Hasan Basri, atau yang akrab dipanggil Hasan, adalah mahasiswa semester akhir, sebuah universitas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Hasan sudah memiliki kekasih hati yang bernama Sarah, dan baru berusia 20 tahun. Seperti sepasang kekasih, pada umumnya hubungan mereka terlihat sangat harmonis. Hari-harinya mereka isi dengan canda dan tawa. Pasangan sejoli ini juga dikenal dengan gaya berpacaran mereka yang sangat bebas. Keduanya seringkali tidur bersama layaknya pasangan suami istri yang sedang haus dengan aktivitas bercocok tanam di lahan becek. Walaupun pasangan sejoli ini menganut pergaulan bebas, tidak menjadi jaminan hubungan mereka akan langgeng. Bahkan sebaliknya, setelah sekian lama mereka menjalin hubungan, Hasan dan Sarah memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang telah lama mereka jalani dengan alasan yang tidak jelas. Putusnya hubungan percintaan mereka bukanlah suatu hal yang menyedihkan untuk perempuan secantik Sarah. Dia bisa dengan mudah mendapatkan penggantinya Hasan dengan gaya berpacarannya yang bebas, membuat setiap pria ingin merasakan kehangatan dan belayan dari wanita secantik Sarah. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Belum genap seminggu Sarah putus dengan Hasan. Dia sudah dapatkan laki-laki penggantinya yang jauh lebih baik dibandingkan Hasan. Pria beruntung itu bernama Jumadil, yang baru berusia 20. 2 tahun di usianya yang tergolong masih sangat muda. Jumadil sudah memiliki penghasilan yang bisa dibilang lumayan. Dikarenakan Jumadil ini adalah seorang karyawan di perusahaan tambang yang cukup besar, kalau dibandingkan dengan Hasan yang hanya seorang mahasiswa dan hidupnya masih bergantung sama orang tuanya. Hubungan asmara antara Sarah dan Jumadil berlangsung lama, apalagi dengan gaya berpacaran mereka yang bebas, membuat mereka sering menghabiskan waktu berdua. Bahkan mereka seringkali melakukan hubungan badan yang membuat Jumadil semakin lengket dan tidak mau jauh-jauh dari kekasih hatinya tersebut. Di satu sisi Hasan yang sangat mencintai Sarah belum bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Begitu juga sebaliknya, Sarah juga belum bisa melupakan Hasan. Dan ternyata di belakang Jumadil, Hasan dan Sarah seringkali bertemu untuk sekedar melepas rindu. Seakan ketagihan dengan kue apemnya Sarah, Jumadil tidak sungkan meminta Sarah untuk melayaninya bercocok tanam. Sarah yang juga masih mencintai Hasan tidak menolak permintaan mantannya tersebut. Di saat Jumadil bekerja, mereka selalu bertemu untuk bermain kuda-kudaan. Hal itu terus mereka lakukan dikala Jumadil sibuk dengan pekerjaannya, tanpa dia pikirkan bagaimana perasaan Jumadil. Andai dia tahu perbuatan mereka, yang dimana Jumadil ini dikenal mempunyai sifat emosian dan cemburuan. Suatu hari, Jumadil yang baru pulang dari tambang bergegas
untuk menemui kekasih hatinya setelah beberapa hari tidak bertemu. Jumadil mencoba menelpon Sarah namun tidak aktif. Hal itu membuat Jumadil curiga kalau Sarah sedang bersama pria lain. Akhirnya Jumadil memutuskan untuk menunggu Sarah. Tidak lama kemudian Sarah pulang dan diantar oleh Hasan memakai motor. Betapa terkejutnya Sarah melihat Jumadil menunggunya pulang. Jumadil menghampiri Sarah dan Hasan, lalu menanyakan, "Kemana saja Sarah seharian?" Sarah berdalih baru pulang mengerjakan tugas kuliah. Antara percaya dan tidak, Jumadil hanya terdiam sembari mengajak Sarah masuk ke dalam rumah. Sarah mencoba merayu untuk meredakan emosi kekasihnya itu dengan cara mengajak bercocok tanam sampai becek. Hari-hari berlalu Jumadil masih dihantui rasa curiga kepada Sarah. Hingga akhirnya dia menyuruh temannya untuk memata-matai Sarah. Pagi itu Sarah mengunjungi Hasan di kosannya dengan menggunakan ojek online. Tanpa dia sadari ada yang mengikutinya, sesampainya di kos, Sarah langsung masuk untuk menemui Hasan yang sudah lebih dulu berada di dalam kosan tersebut. Sementara pesuruhnya Jumadil mengintip dari balik jendela, dan dia melihat pemandangan yang begitu menegangkan, yang dimana ada dua orang yang sedang bermain kuda-kudaan. Laki-laki itu tidak lupa merekam kejadian tersebut untuk diserahkan kepada Jumadil sebagai bukti melalui aplikasi WhatsApp. Singkat cerita, Jumadil yang melihat rekaman tersebut menjadi murka dan tidak terima atas perbuatan kekasihnya. Jumadil pun pulang menemui Sarah untuk meminta penjelasan. Tidak lama kemudian, sampailah Jumadil di rumahnya Sarah dengan muka mengkerut, dan dengan nada tinggi dia menanyakan, "Siapa laki-laki yang sering Sarah temui di kosan itu?" Sarah pura-pura tidak mengerti dengan pertanyaan kekasihnya tersebut. Jumadil yang sudah tidak tahan dengan kepura-puraannya Sarah, mengeluarkan bukti rekaman yang dikirimkan oleh orang yang ditugaskan untuk memata-matai Sarah. Seketika wanita itu terdiam dan tidak tahu mau jawab. Apalagi Sarah mengakui kalau dia dipaksa oleh Hasan untuk melayaninya bercocok tanam. Merasa tidak terima kekasihnya dijadikan tempat bercocok tanam, Jumadil berencana ingin memberi Hasan pelajaran. Untuk memuluskan rencananya, Jumadil mengajak dua orang temannya. Awalnya Sarah tidak mau ikut-ikutan, tapi dia takut Jumadil akan berbuat yang tidak-tidak padanya. Jumadil menyuruh Sarah untuk mengajak Hasan bertemu di tempat yang sepi dengan alasan Sarah rindu padanya dan ingin bermain kuda-kudaan. Awalnya Hasan curiga. Kenapa Sarah ingin bertemu di tempat sepi? Tapi saat itu Hasan juga sedang kepingin main kuda-kudaan menyanggupi keinginan Sarah. Sore itu Hasan yang sedang asik nongkrong bersama teman-temannya. Izin balik duluan karena ada urusan dengan mantannya. Sementara di lokasi Sarah sudah menunggu kedatangan Hasan. Tidak lama kemudian Hasan datang, tapi dia curiga. Kenapa Sarah datang dengan seorang laki-laki tanpa basa-basi Jumadil? Yang emosi melihat Hasan langsung memukuli Hasan. Hasan pun melawan. Jumadil yang merasa kewalahan menghadapi Hasan, memanggil temannya dengan pipa besi yang sudah mereka siapkan, dan langsung menghantam kepalanya Hasan. Dan pria itu pun jatuh tersungkur. Namun Hasan masih bisa bicara. Kalau dia akan melaporkan perbuatan mereka kepada polisi, takut akan dilaporkan. Mereka pun menghabisi Hasan dan membuang jasadnya di semak-semak pinggir hutan. Setelah itu mereka kabur meninggalkan tempat kejadian. Singkat cerita, jasad Hasan ditemukan oleh seorang pencari lumut dan dilaporkan ke polisi, lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil pemeriksaan menemukan luka bekas benda tumpul yang menyebabkan pendarahan hebat di kepala, yang membuat polisi yakin kalau jasad ini adalah korban pembunuhan. Dengan mengantongi bukti-bukti dan saksi-saksi, polisi langsung memburu dan menangkap pelakunya, yang terdiri dari 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan masing-masing. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya untuk menjalani pemeriksaan. Lebih lanjut, keempat tersangka terancam hukuman mati
karena melakukan pembunuhan berencana. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari kasus ini.